Ada kasus yang lebih menarik kemarin. Saya juga ini menjadi catatan penting dan ingin menyampaikan ke Pak Gub. Ada di daerah, saya lupa perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, ada sumber air di Jawa Barat. Kalau nggak salah dam atau apa gitu ya, embung air lah pokoknya, embung air. Yang sebelumnya itu bisa mengairi petani di sana. Hari ini debit airnya berkurang karena apa? Karena dari hulunya itu ada yang belokin ke Jawa Tengah, lucu nggak coba? Ini agak menarik nih. Sampai saya kok bisa? BBWS dalam hal ini berperan penting. Ini lucu. Embung airnya ada nih. Dia nggak nyampe, saya tanya. Sumber airnya ada nggak? Ada Pak. Lalu berarti problemnya irigasinya ada Pak. Tapi nyasar. Terus apa problemnya? Walaupun irigasinya udah ada yang bocor-bocor, tapi kan bukan pembuatan baru. Ini problemnya karena sebelum ke kita, ini jalurnya belok. Beloknya kemana? Ke Jawa Tengah. Ini antik menurut saya. Agak antik. Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik di program Adikarya Parlemen. Kali ini di momen ulang tahun Jawa Barat, tepatnya di tapping hari ini di 19 Agustus 2025, kita akan membahas tentang dunia pertanian ya, dunia pertanian yang sangat-sangat fenomenal, mulai dari menterinya juga sekarang itu sangat-sangat disoroti, banyak fansnya ya seperti itu. Dan saya tidak sendiri, saya akan membahas tentang dunia pertanian ini khususnya di Jawa Barat bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Arief Afandi. Saya sudah bersama dengan Kang Arief. Nah, dari partai P3 kan ya? P3 betul. Komisi berapa sih Kang? Komisi 2. Komisi 2 itu ngurusin apa aja tuh Kang? Komisi 2 kembali ke alam, Kang. Kembali ke alam. Ada dishot, ada pertanian, ada kelautan perikanan, apalagi ya? Industri dagang juga masuk, UMKM, biro apa satu lagi? Ada 9 apa 11 gitu keringatan. Lumayan banyak ya, tapi kita bahas satu aja ya Kang ya. Boleh. Soalnya saya juga bingung nih kalau membahas sampai 9 itu. Sama, bingung saya kita. juga bingung juga. Baik. Tribuners, kita coba untuk fokus di satu ya Kang ya. Boleh. Masalah tentang dunia pertanian Indonesia dan di Jawa Barat. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan Menteri Pertanian saat ini sedang sangat-sangat banyak dilirik nih dengan prestasi dan sebagainya. Bibit unggul beliau. Bibit unggul ya. Bibit unggul benar-benar. Jadi kalau netizen itu bilang pengennya Menteri Pak Prabowo itu semuanya yang begini gitu ya. Ya, agak berat sih ya. Pak Amran ya. Pak Amran ya. Baik Kang. Dunia pertanian ini saat ini khususnya di Jawa Barat Kang. Gimana sih sebenarnya perhatian dari pemerintah Jawa Barat terhadap dunia pertanian ini Kang? Pertanian di Jawa Barat. Ya. Bagaimana perhatian dari pemerintah? Sebetulnya kalau dilihat fakta, Jawa Barat ini kalau boleh dibilang salah satu provinsi yang terbaik di Indonesia terkait pertanian, Kang Daniel. Kenapa? Karena salah satu yang berkontribusi untuk tahan pangan negara juga sesuai bagaimana Pak Presiden itu di Jawa Barat. Bahkan di 2024 kalau nggak salah, Jawa Barat tuh masih salah satu yang diandalkan untuk produksi terutama di pertanian beras. Gabah kering. Gabah kering giling itu di Jawa Barat. Nah, dia pun kalau pertanyaannya bagaimana pemerintah provinsi, ini luas sekali pertanyaannya nih. Karena yang paling antik di pertanian Jawa Barat ini sebetulnya setiap kali saya turun itu adalah bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi Jawa Barat terkait isu-isu, terutama yang pertama kesejahteraan petani. Baik. Tuh. Yang kedua juga penyusutan lahannya. Lahan pertanian kita itu menyusut. Dari tahun ke tahun itu menyusut. Entah itu dibuat untuk industri. Jadi kita makan apa ya nanti Kang? Nah, 5 tahun lagi ya? Itu. Apalagi yang paling ngeri-ngeri sedap menurut saya, bahwa karena kebetulan saya lahir di yang tidak jauh-jauh dari pertanian. Rumah saya tuh triple S Kang. Apa itu? Super sisi sawah gitu. Super sisi sawah. Itu rumah triple S gitu. Jadi itu udah biasa tuh kalau musim habis panen itu ada tomcat tuh udah biasa. Nah, yang udah sering digigit tomcat itu. Serius.
Yang paling saya ngeri itu ketika hari ini Jawa Barat salah satu yang menjadi dijagokan di Indonesia, tapi bahkan saudara saya sendiri, teman-teman saya yang di pertanian, banyak doa para petani yang setidaknya saya temukan, itu doanya mudah-mudahan anak saya tidak seperti saya. Wah. Padahal anak-anaknya sudah sekolah ya. Betul. Berhasil disekolahkan ya. Tapi ada doa seperti itu kan? Ada. Tentu kan bukan tanpa alasan mereka berdoa seperti itu. Tentu dalam sudut pandang bahwa petani sampai menyampaikan keinginan kepada Tuhannya seperti itu atas apa yang mereka rasakan kan. Maka mindset petani hari ini yang saya ketahui setidaknya di ruang lingkup dapil saya, mereka melihat menjadi seorang tani itu tidak ada masa depan. Tidak ada, kenapa? Karena jelas kesenjangan sosial di antara petani dan mungkin orang yang berprofesi di luar petani itu jauh lebih menguntungkan. Maka akhirnya kalau boleh dicek itu udah mulai banyak tuh petani-petani hari ini yang jangankan gagal panen, ini belum berbicara ke arah cuaca yang hari ini tidak mendukung nih. Petani itu hari ini mulai banyak yang terkait pinjol, terutama di musim-musim sebelum panen. Ini nggak ngomongin ya gagal panen nih, yang nunggu panen aja, gitu. Belum lagi penyusutan. Apa yang terjadi di kita? Kalau misal petani punya anak 3, orang tua dulu itu kalau petani, bukan buruh tani ya, petani nih, petani. Mereka tuh punya tabungan biasanya 1 petak sawah untuk 1 orang anak. Ya. Biasanya mereka tuh kalau anaknya 3, mereka tuh seenggak-enggaknya bisa punya 4. Nah, coba bayangkan, yang 4 ini orang tuanya sebagai petani tidak berharap anaknya menjadi petani. Itu satu. Maka regenerasi petaninya turun nih 1 orang. Kalau dia menikah, maka 1 petak itu menjadi rumah. Petaninya berkurang, lahan pertaniannya hilang. Gitu. Nah, makanya saya sering bertanya nih, kenapa ini bisa terjadi? Tolong jawab, jangan yang berbelit-belit, yang gampang saja. Pernah ada salah satu yang ngomong gini, dari ungkapan konstituen di beberapa temuan saya di reses, ada petani yang ngomong dengan lantang, kalau Pak Dewan bisa ngitung kami sekali panen itu 3 bulan, 4 bulan, setahun 3 kali itu kan sulit hari ini. 2 kali lah 6 bulan. Kalau hasil taninya dibagi 6 bulan atau dibagi 4 bulan, minimal UMR saja hasilnya. Baru tuh, kalau ini kan enggak. Nah ini makanya kalau bertanya bagaimana pemerintah hari ini atau kondisi petani hari ini, yang paling konsen menurut saya kesejahteraan petani harus lebih diperhatikan. Walaupun variabelnya banyak ya, kayak beberapa hari kemarin saya turun bersama Dinas Ketahanan Pangan di salah satu kecamatan di Kabupaten Ciamis. 3.500, berarti 32 ton kalau nggak salah, bantuan beras atas kegagalan panen akibat cuaca, banjir. Itu diajukan 2 bulan sebelumnya, pemerintah turun, kurang lebih 2 bulan kemudian. Yang mana ketika turun, di samping alhamdulillah mereka ini agak sedikit menangis kan Daniel. Kenapa? Karena mereka takut. Karena bantuan pemerintah ini dalam hitungannya itu hanya untuk memperingan sesuai aturan itu kurang lebih 30 hari menyambung hidup. Sementara pada waktu penurunan bantuan ini diserahkan, itu udah berapa malam hujan. Diprediksi bantuan lagi. Saya sempat tanya, emang separah apa? Ada yang jawab, Pak, kalau kita tanam 7 kali, itu panennya 1 kali. Ini di lokasi yang mungkin beda cerita dengan tadi. Ini masih di lokasi yang petaninya luar biasa. Jadi tantangannya itu ada secara mindset petani ke anak-anaknya kurang, ada yang digoda dengan cuaca juga. Maka waktu itu saya sampaikan, nggak bisa ini kalau mengandalkan bantuan terus. Solusinya gimana? Ya masa kita pemerintah bantu terus melalui subsidi tapi akar masalahnya nggak diberesin. Ternyata ketika dibahas bahwa ada yang bisa menyelesaikan itu, salah satunya mungkin dengan pembuatan tanggul dan lain-lain. Nah setelah saya cek di provinsi ternyata
Ada beberapa yang memang nggak bisa dilakukan oleh provinsi karena terlalu besar, harus menjadi program nasional. Pokoknya terlalu panjang jawabnya ya. Oke, dulu, baik itu Kang. dulu. Kalau mungkin Tribuners menyimak ya, saya nggak expect ke pembahasan tentang sesedih itu Kang. Ternyata ini sedih tahu. Sedih. Ini sangat sedih. Di saat orang tua mendoakan anaknya tidak seperti dia, bukan karena kejelekan ya, bukan karena kejelekan suatu pekerjaan, Bukan. tapi karena pahit mungkin ya, sangat pahit ya. Betul. Padahal anak-anak petani zaman dulu itu banyak yang udah jadi sesuatu ya, seseorang ya. Oke, baik Kang. Dan ada fakta menarik juga nih Kang. Di momen ulang tahun Provinsi Jawa Barat ini, ada tagline yang dikeluarkan dari Pemprov nih ya. Menyemai benih, menanam hujan. Menanam hujan. Saya masih agak bingung sih arah-arahnya ini kemana nih kan? Saya juga sama. Saya terutama di menanam hujan ya. Di menanam hujan. Nah, hujan. itu mudah-mudahan ini adalah positif ya. Betul. Mudah-mudahan ini menjadi positif. Nah, yang pertanyaan saya Kang, di luar dari tema itu ya, kira-kira nih Kang, dengan data yang Kang Arif sampaikan tadi terkait dengan berkurangnya lahan pertanian, khususnya untuk sawah ya, untuk menanam padi. Kira-kira 5 sampai 10 atau 20 tahun lagi kita masih makan beras nggak Kang? Makan nasi nggak dari beras gitu? Kalau harus prediksi seperti itu mungkin kalau saya berhusnudon ya. Berhusnudon harusnya sih masih bisa. Harusnya masih bisa. Harusnya masih bisa. Kok bisa so optimis itu Kang? Karena gini, tentu pemerintah Jawa Barat pun melihat data ini. Ya. Dengan apa yang saya ceritakan tadi, tentu Pemprov Jabar melihat bahwa di samping pemerintah harus hadir membantu petani, tapi jangan hanya berbentuk bantuan yang sifatnya ini subsidi ngasih. Baik. Ada juga problem-problem lain terkait contoh irigasi tani harus dibayar. Di luar itu kan SDM-nya juga, mohon maaf, gitu kan ke depan yang harus, menurut saya secara pribadi, yang harus diperbaiki itu salah satu yang tidak kalah penting SDM-nya sendiri. Nah ini agak tantangan juga Kang. Kenapa saya berani ngobrol bahwa pertanyaan 15-20 tahun ke depan kita masih makan nasi nggak? Itu masih makan nasi. Kalau saya optimis. Kenapa? Karena pemerintah sendiri kan sebetulnya mempunyai program. Ya. Kalau dulu tuh namanya apa ya? Petani milenial. Ya. Kalau nggak salah. Hari ini program itu berubah menjadi regenerasi petani. Oke, namanya berubah Kang ya. Nah, namanya berubah, tapi intinya semoga realisasinya juga berubah Kang. Nah, ini unik. Karena dulu ketika petani milenial kalau nggak salah beberapa tahun ke belakang itu animonya lumayan kan. Ya. Animonya lumayan. Tapi ketika saya coba cek, siapa sih yang ngikutin ini? Ya. Apakah masuk kategori yang tadi? Ternyata masih banyak yang dari luar kan. Anak-anak muda hari ini, Gen Z, itu lebih paham karena mungkin pengetahuan mereka hari ini dibantu juga sering ngelihat pertanian-pertanian di luar negeri. Ya. Yang tentu anak-anak muda hari ini itu ide-idenya luar biasa. Contoh saja di yang tadi di Lakbok yang di tempat banjir tiap 7 kali tanam. 7 kali tanam. 1 kali panen. Ternyata ada tokoh anak muda yang memang sudah membuat istilahnya yang padi terapung itu. Oke. Ya. Padi terapung itu. Ada harapannya. Tapi kalau tadi ungkapannya mudah-mudahan realisasinya beda, ini agak ngeri nih saya. Saya nggak berani terlalu membuka. Tapi yang pasti gini, sekali waktu saya ikut rapat di komisi, dan salah satu yang saya pertanyakan adalah Regbet ini angkanya kecil banget kan. Baik. Itu sampai saya ngomong, kalau ini nggak digedein ngapain? Kenapa? Karena kejadian di beberapa, saya kebetulan sempat hadir di acara bimbingan teknis untuk petani dari anggota DPR RI waktu itu. Dalam acara itu salah satunya membagikan benih gabah. Benih gabah. Kang percaya nggak ini nggak ditanam? Digiling, benih terbaik. Rata-rata peserta itu kan mereka dapat satu nih, dikasih
arahan, ini benih terbaik loh. Yang kalau katakan kalau di daerah ini biasanya nggak kuat dengan kondisi tanah. Yang tanah itu kan makin lama kalau kena pupuk kimia makin jelek. Nah, katakanlah ini udah paling terbaik di sana kan bisa. Tapi karena pemahaman mereka kurang, mohon maaf bukan musik, memang tidak semua. Sampai ke rumah digiling kan. Dibikin beras, digiling, dimakan sama mereka. Nah, ini kenapa saya di regenerasi petani ini sebetulnya sangat ingin sekali mendorong itu. Saya ada salah satu, kebetulan saya dari keluarga pesantren. Ada salah satu alumni pesantren saya yang hari ini dia buka pesantren juga, bukan hari ini, sorry, udah lama. Tapi beberapa tahun terakhir dia berubah konsep pesantrennya menjadi pesantren agrikultur. Dan baru kemarin saya tanya, ayo dong, saya kebetulan komisi 2 nih. Enak nih kalau kita bikin kegiatan. Di luar apakah Pemprov mau dukung atau tidak? Yang pasti ini untuk para petani ngomong. Apa jawabnya? Nggak mau. Saya tanya, kenapa nggak mau? Karena setiap kali mau bagaimanapun, mau itu di bawah dewan, mau itu Pemprov, rata-rata nggak ada tindak lanjutnya katanya. Jadi udah seremonial aja. Terus saya tanya, terus selama ini jalan gimana? Adakah perkembangan atau tidak? Saya lebih baik hari ini dari komunitas antar petani, dan kemarin dia menyampaikan, walaupun datanya saya masih tanya, tapi dia mampu membuktikan. Dia bikin satu pupuk organik, dia observe 2 tahun 3 tahun, yang hari ini dia mampu mengklaim kalau dalam 1 hektar sawah yang sebelumnya bisa 400-an sekali panen, nah di tanam kedua itu bisa turun ke 3, tapi bisa turun ke 300, tanam ketiga dia kemarin udah klaim saya mampu 900 kilo, berarti 9 kintal dalam 1. Saya juga agak bingung, ini benar nih. Iya, nah harapan saya nih, kenapa tadi Kang Daniel nanya kok bisa sebegitu optimis? Ya. Sebetulnya kalau pemerintah benar-benar hadir dan tahu, ya selama ini juga udah lumayan bagus lah, lumayan bagus. Tapi kalau ini klik nyambung, optimis kan. Anak-anak muda hari ini dengan isu tadi apa lahannya berkurang, mereka lebih canggih-canggih dari kita, lebih pintar-pintar. Baik, berarti ada PR tambahan nih Kang. Apa tuh? Dari pesantren saja masih agak berat untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Betul. Berarti itu menjadi PR ya? Betul. Agak, mohon maaf, ada beberapa yang agak skeptis, tapi bukan tanpa alasan, karena mereka sempat bekerja sama tapi tidak ada tindak lanjut yang jelas. Dalam sisi ini kan saya sebagai legislatif di satu sisi nggak bisa nyalahin mereka, di sisi lain nggak bisa juga nyalahin pemerintah, karena semakin hari saya di dewan, oh ternyata alurnya seperti ini nih, alurnya seperti ini. Oke, Kang, saat Kang Arief ini turun ke masyarakat, ya, apakah itu ke Dapil ataupun mungkin seluruh wilayah di Jawa Barat ini ya, apa sih Kang yang masih menjadi aduan dari masyarakat? Apakah masih tetap di posisi satu itu adalah masalah tentang pupuk, Kang? Itu saya, Kang, ini nggak tahu boleh dibilang atau enggak, saya ini 10 tahun, 12 tahun, efektifnya 7 tahunan. Ya. Jadi TA anggota DPR RI Komisi 4. Baik. Selama masa itu, saya ngikut reses ngurus. Bayangin dari masa itu, nomor 1 pupuk. Sampai saya hari ini menjadi dewan, yang kebetulan masih di komisi pupuk yang sama, masih pupuk. Walaupun terjadi pergeseran. Maksudnya pergeseran itu contoh. Dulu itu beli pupuk itu harus pakai kartu tani, Kak. Tapi walaupun harus pakai kartu tani, siapapun yang punya kartu tani dengan lahan luas yang tertera dalam daftarannya, maka dia punya kuota untuk membeli pupuk bersubsidi itu sesuai kebutuhan. Gitu. Nah, sampai di ada fakta menarik di Kabupaten Kuningan, kecamatannya saya lupa. Saking waktu itu susahnya pupuk bersubsidi, kalau jual tanah sawah nih, antara sawah yang belum
yang punyanya tidak punya kartu tani dengan lahan sawah yang punyanya punya kartu tani, itu harganya beda Kang Daniel. Jadi kalau ada jual beli, saya ada yang jual nih tanah, ini ada kartu taninya, itu harganya cenderung lebih tinggi daripada tanah yang dijual, sawah yang dijual yang tidak ada kartu taninya. Karena ketika melakukan jual beli, mereka tidak melaksanakan AJB. Karena kalau melaksanakan AJB, nanti bisa jadi kartu taninya jadi hilang atau harus buat baru. Nah, itu kan saking waktu itu berharganya. Protes dah banyak. Waktu itu dibahas di Komisi 4 DPR RI sampai akhirnya pemerintah mempermudah waktu itu. Saya masih ingat banyak lah yang kejadian-kejadian yang mungkin kurang saya pahami. Pernah waktu itu Pak Jokowi ketika jadi presiden ngomong bahwa ketersediaan pupuk subsidi pupuk dinaikkan 100%. Kebijakan Pak Jokowi, saya lupa apakah keluarnya dalam bentuk apa. Tapi beberapa hari setelah itu, benar nggak subsidinya naik 100%? Benar, tapi ketersediaannya hilang. Nggak ada tuh ketersediaannya. Setelah itu proses lagi sampai akhirnya diperjuangkan waktu itu berubah dari kartu tani menjadi KTP. Siapapun bisa beli menggunakan KTP. Problem baru muncul. Apa nih problem baru? Karena yang punya KTP sangat dibatasi. Kalau dulu pakai kartu tani punya lahan sehektar harusnya misal berapa karung itu full. Kalau kartu tani dibatasi. Nah, sampai Pak Gubernur dalam ada videonya kalau nggak salah bisa dicari, beliau berstatement bahwa tenang saja Jawa Barat untuk stok pupuk ini tercukupi. Bahkan kalau nggak salah kementerian yang itu disampaikan kementerian, kalau nggak salah, koreksi kalau salah, bisa dicari beritanya, Pak Gub juga menguatkan itu. Kalau memang seperti itu, saya rasa apa yang problem hari ini terjadi, kalau ketersediaannya ada, mungkin yang harus diperbaiki itu adalah penyebarannya, Kang Daniel. Karena masyarakat ini cenderung nggak mau ribet. Kang, beli pupuk teh. Udah mau beli pupuk. Administrasi. Harus dulu lah. Harus ini dulu lah. Belum harga jual. Nanti kalau gabah dijual ada tengkulak lah. Makanya Bulog kan sekarang ada program tuh. Apa namanya? Jemput gabah atau apa lah. Itu apresiasi saya. Seenggaknya mungkin bisa memotong mata rantai minimalnya petani bisa jual. Jadi kalau ngomong masalah pupuk, saya sampai kemarin ngomong, Kang, kalau masalah pupuk saya perjuangkan. Tapi jangankan saya yang di provinsi, waktu di RI aja. Berat ya? Bukan tidak mungkin. Tapi mungkin kadang kan harapan masyarakat gini kan Daniel. Kalau udah ada dewan turun, udah ngomong masalah selesai itu. Kalau masalah pupuk kan tidak hanya kebijakan Pemprov, ke pusat juga kan. Walaupun Pemprov hadir, misal hari ini Pemprov dalam perubahan pun itu mengalokasikan pupuk organik cair. Walaupun tidak semua pupuk organik cair bisa diterima masyarakat, itu kan case lainnya seperti itu. Jadi saya rasa kalau berbicara pupuk hari ini, kalau benar pupuk untuk Jawa Barat aman katakanlah sampai tahun depan, saya rasa pemerintah harus benar-benar serius dalam problem distribusinya. Baik, Kang, kita lihat ya di beberapa postingan-postingan secara resmi ya, Pak Amran, Menteri Pertanian ya, cukup tegas di depan umum. Kalau ini tidak seperti ini maka kamu akan seperti ini, jabatan akan dipertaruhkan dan sebagainya. Kira-kira sikap-sikap seperti itu demi petani ini perlu nggak sih diadopsi oleh pemerintah provinsi, Kang? Ini kan sudah petani dan netizen ya sudah melihat, wah menteri gua nih gitu, menteri saya nih. Kalau kira-kira perlu diadopsi nggak, khususnya untuk menjawab PR masalah pupuk, masalah benih dan sebagainya? Mungkin. Asumsi saya itu dari keluhan-keluhan petani yang bertemu yang tadi saya sampaikan, ada beberapa yang skeptis. Kalau memang hari ini pertanyaan butuh nggak di provinsi gaya Pak Amran seperti ini? Kalau berbicara ke pemerintahan ya harusnya kalau atasnya gitu nyampe bawah juga gitu dong, kan gitu.
Tapi kan hari ini kenapa keluhannya masih ada? Mungkin belum merata sampai bawah. Itu. Kalau ditanya apakah harus? Ya kalau memang efektif harus. Tapi ada juga masyarakat, petani yang mohon maaf, jangan ngomong doang. Karena mungkin belum sampai ke bawah. Jadi kalau misal hari ini apakah dibutuhkan pemimpin yang tegas? Sangat dibutuhkan kan Daniel. Tapi tegasnya jangan hanya ngomong doang gitu, sorry itu saya ngomong doang. Walaupun ya saya tahu lah hari ini misal gini Kak. Ini ada case lain nih. Kemarin sebetulnya nggak begitu nyambung tapi kayaknya relate. Kemarin saya masuk pansus terkait kependudukan. Terkait kependudukan. Ribet sekali ini kependudukan nih. Karena kita yang punya data tapi beberapa kebijakan di pusat. Apa yang menjadi relate dengan petani? Di beberapa bantuan ternyata entah itu bantuan pertanian, entah itu bantuan yang sifatnya bantuan langsung PKH, keluarga harapan dan lain-lain. Ada satu yang menarik. Ternyata ada beberapa database yang berhubungan dengan satu baris di KTP terkait pekerjaan. Jadi ada database yang digunakan pemerintah. Kalau misalnya untuk sebuah bantuan itu kan pemerintah lihatnya database pusat. Nah, bantuan-bantuan ini termasuk tadi jatah yang dulu kartu tani. Kenapa banyak yang nggak kebagian? Ternyata itu sedikit besar ngaruh karena pemerintah mengambil database dari sana. Sementara kita di bawah nggak paham semua. Uang buruh tani sama petani aja jarang yang di pekerjaannya petani. Dalam database-nya wira swasta, wirausaha. Ini siapa yang korban pertama biasanya? RT sama Kades. Kenapa? Karena ketika ada bentuk bantuan, ini bahkan lebih umum sebetulnya. Database di pusat itu yang nerima tuh misalnya 20 orang A, B, C, D. Sementara RT ini lebih tahu. Yang harus dibantu tuh EFG misalnya. Betul. Ini repot dulu. Artinya kan harus bahasa Sunda batu turun kesik naik kan. Artinya pemerintah harus lebih serius, masyarakat pun tidak boleh, terutama di petani, tidak boleh hanya menuntut karena kita harus sama-sama berkembang. Karena Kang tahu nggak, yang paling ngeri kalau di pelosok ya, salah satu yang harus saya pikir agak lawan, kita itu, bukan kita, petani rata-rata, yang di pojokan lah, yang di pojokan, itu belajar taninya dari orang tuanya. Ketika ada hal baru tanpa bukti mereka nggak mau. Ada trik yang murah, misal cara menanamnya kayak gini, mereka nggak mau. Sulit untuk menerima teori baru ya. Nggak bisa. Saya buka sawah tetek kolot saya ge baheula. Pengalaman ya. Nggak pernah. Sekolah ya. Iya, sekolah dan lagi. Kecuali ada bukti. Makanya saya itu berharap ke depan pemerintah ayo lakukan terus bantuan. Tapi saya harap kalau bisa lebih diperbanyak demplot yang kayak tadi saya sampaikan itu. Saya kan nanya nih di beberapa pesantren, kalau pemerintah mau bikin demplot membuktikan kepada masyarakat, misalnya ada teknologi tanam baru untuk untuk tanah-tanah tertentu, misal tanah yang agak kurang subur, kan itu ada tuh. Itu banyak loh. Ilmunya nggak sulit hari ini. Ilmunya nggak sulit. Berarti tugas pemerintah, tugas dewan, dan tugas kita bersama bukan mencari teori baru pertanian ya, tapi bagaimana menyentuh kelompok-kelompok yang kreatif ini Kang ya. Setuju. Ilmunya banyak. Baik. Ilmunya banyak, walaupun ada beberapa di luar pupuk ya. Kalau pupuk itu kan saya rasa ketika tadi pemerintah harus lebih memperbaiki distribusinya, tapi di luar itu ternyata udah ada mulai nih yang saya ceritain tadi, pupuk organik cair bisa. Tapi ada hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh petani kecuali pemerintah turun. Irigasi ini kalau ditanya tadi temuan di lapangan nomor 1 pupuk, nomor 2-nya apa? Irigasi. Banyak daerah kita pertanian yang ternyata airnya tak ada hujan. Ada yang kalau tak ada hujan kan jelas sumber airnya nggak ada. Ini ada yang sumber airnya ada, irigasi taninya nggak ada.
Ada kasus yang lebih menarik kemarin. Saya juga ini menjadi catatan penting dan ingin menyampaikan ke Pak Gub. Ada di daerah, saya lupa perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Apal sampingnya Lakbok itu apa? Jadi ada sumber air di Jawa Barat. Ya. Kalau nggak salah dam atau apa gitu ya, embung air lah pokoknya, embung air. Yang sebelumnya itu bisa mengairi petani di sana. Hari ini debit airnya berkurang karena apa? Karena dari hulunya itu ada yang belokin ke Jawa Tengah, lucu nggak coba? Ini agak menarik nih. Sampai saya kok bisa? Nah itu urusannya dengan beberapa kebijakan, salah satu yang menurut saya bukan tidak bisa, bukan sulit, tapi BBWS dalam hal ini berperan penting. Ini lucu, embung airnya ada nih. Dia nggak nyampe, saya tanya. Kan kalau saya turun, Pak masalahnya apa, solusinya maunya bagaimana? Atau apa yang harus saya perjuangkan? Waktu itu sumber airnya ada nggak? Ada Pak. Lalu berarti problemnya irigasinya ada? Ada Pak. Tapi nyasar. Terus apa problemnya? Walaupun irigasinya udah ada yang bocor-bocor, tapi kan bukan pembuatan baru. Ini problemnya karena sebelum ke kita, ini jalurnya belok. Beloknya kemana? Ke Jawa Tengah. Ini sebetulnya udah kemarin disampaikan juga, kok bisa? Itu udah diserahkan di komisi ke beberapa dinas. Ini antik menurut saya. Agak antik nih. Oke. Bukan kesasar ya? Kalau kesasar itu kan tidak sengaja. Tidak, ini disengaja. Ini pasti sengaja dong. Wah, saya pun pengalian arus gitu. Iya, saya pun tidak tahu karena saya pikir nggak mungkin dong tiba-tiba apa mungkin dulu ada kesepakatan yang hari ini berubah atau tidak seharusnya. Dan anehnya saya pikir kan gini, lah orang itu punya kita kenapa nggak ambil aja? Nggak semudah itu Pak katanya. Oke. Berarti air Jabar itu tuh? tersalurkan ke Jateng ya? Jateng, ya benar, Jateng. Karena memang di perbatasan. Di perbatasan. Wah, itu ada temuan ya Kang? Ada. Ada datanya ada. Cuma saya lupa temannya. Tapi itu ada. Itu bukan saya yang ngomong. Jadi saya reses, ada yang ngomong itu. Kalau masalah lain-lain kayak misal di Banjar kemarin ada beberapa petak tanah di tengah kota. Tapi sumber airnya dia itu kurang lebih 200 sampai 400 meter. Ya. Itu tuh diakalin pakai pipa. Kalau ini kan jelas dalam aturan di BBWS nggak bisa nih karena luas tanahnya kalau mau harus dibantu pemerintah, alasannya kan kurang luas lain-lain. Ini antik mah itu. Airnya dibawa Jateng, gimana? Baik, Kang. Ini pertanyaan terakhir sebelum closing statement. Ya kan? Boleh. Pertanyaan terakhir. Nah, di bulan April 2025 itu ada panen raya ya di Majalengka ya. Majalengka ya. Nah, kalau ada panen raya seperti ini Kang, ya ini kan di Jawa Barat nih. Ini ada juga nyasar nggak nih? Hasil-hasilnya ini tercukupi nggak nih dari hasil panen raya untuk wilayah Jabar saja atau ada bocoran-bocoran lagi nih? Wah ini nyasar nih hasilnya kemana gitu. Kira-kira efek dari panen raya ini buat Jawa Barat sendiri itu seperti apa? Kalau mungkin berbicara panen raya yang kemarin April, kalau pertanyaannya nyasar atau tidak nyasar, saya mungkin berpikir positif bahwa karena data tuh nggak bohong ya Kang. Data tuh nggak bohong. Kan itu dirilis bahwa itu mampu mencukupi kan. Kebutuhan Jawa Barat di gabah kering kalau nggak salah. Yang jadi problem itu menurut saya yang harus lebih concern bukan masalah cukup nggak cukupnya, tapi dampaknya apa kembali ke tadi kesejahteraan petani. Karena April, Mei, Juni, Juli, beberapa bulan kemudian itu kan ada beberapa harga gabah yang naik kan. Nah ini, jadi kalau mungkin pertanyaannya apakah mencukupi cadangan ketahanan pangan, mungkin iya menurut daerah. Tapi kalau lantas diperluas pertanyaannya, apakah ini bisa menstabilkan harga agar tidak terjadi inflasi dan lain-lain? Nah ini saya rasa dengan adanya kenaikan harga setelah beberapa bulan panen raya yang digembor-gemborkan, saya rasa masih ada PR. Karena pemerintah hari ini kan punya beberapa program untuk menjaga inflasi dari mulai GPM kalau nggak salah gerakan atau apa ya kayaknya pangan murah. Itu kan salah satu menjaga inflasi dan harga akan terjaga. Walaupun Pak Gubernur kan menyampaikan ke depan itu kalau nggak salah beliau entah menyampaikannya Agustus ke depan atau setelah Agustus, beliau menjanjikan bahwa semuanya akan kembali
normal seperti nah normal ini kan Ya. normal seperti apa? Belum ada pakem Belum ininya ada ya. apa-apa. Saya kalau ditanya bingung juga. Apa nih Pak Gubernur menjanjikannya? Misal contoh sorry. Apakah janji bahwa ketersediaan pangan harga gabah akan kembali normal atau turun dengan gerakan pemerintah yang hadir dengan program-program tadi? Saya ada pertanyaan karena sebelum panen raya pun gitu berbicara dengan dinas kunjungan kerja bahwa ini sudah menjadi agenda tahunan. Ya. Ada operasi pasar, ada opadi dari Indah, yang kemarin ya gerakan pangan murah. Ini kan program-program ini sudah dijalankan sebelum panen raya, kan gitu konsepnya. Lalu setelah panen raya terjadi kenaikan harga yang saya rasa mungkin kalau hari ini Pemprov Jabar menyampaikan ke depan insya Allah misal harga akan kembali normal tapi tanpa ada perubahan atau akselerasi dari program-program. Nah ini pertanyaan ini saya sama bertanya. Kayaknya kalau masih programnya itu aja belum terbukti nih menjaga. Setelah panen raya di Majalengka itu tetap nih ada kenaikan. Tapi kalau mungkin pemerintah hari ini ada program baru atau program ininya lebih diakselerasikan, mungkin bisa jadi gitu. Oke. Terakhir nih Kang. Boleh. Sekarang kan lagi musim tuh kata-kata terakhir atau kata-kata istimewa, bukan kata-kata terakhir ya. Oh ya. Kata-kata penyemangat nih Kang, khususnya buat keluarga petani agar doa yang pesimis itu bisa menjadi optimis Kang. Agar dia berdoa supaya anaknya nanti kelak akan meneruskan lahan pertanian ini. Kira-kira apa nih Kang pesan-pesan penyemangat dari Kang Arif kepada kelompok-kelompok tani dan keluarga-keluarga tani nih Kang? Silakan Kang. Ada salah satu quotes yang saya senang hari ini bahwa sukses itu terjadi ketika dua unsur bertemu. Satu kesempatan, dua kemampuan. Ya. Kesempatan itu bisa dicari, kemampuan itu bisa diasah. Maka artinya kesuksesan itu bisa kita ciptakan. Kalau berbicara hari ini, mudah-mudahan Pemprov Jabar kesempatannya pasti ada, saya yakin. Lalu kemampuannya juga pasti ada. Itu kenapa tadi saya sampaikan ke depan Pemprov di samping bantuannya, ilmunya juga petani harus lebih diperhatikan secara SDM. Itu mungkin Kang. Oke, baik. Terima kasih Kang Arif Sama-sama untuk Kang Dan. informasi-informasi ya khususnya dalam dunia pertanian ini di Jawa Barat. Terima kasih. Saya Daniel Damanik. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Assalamualaikum.